Akhirnya begitu air diminumin, air doa yang dikasih Ustadz diminumin, itu awal-awal si anaknya Ustadz ini udah mulai diem, sahabat channel. Gak berapa lama nangis lagi gitu kan. Nah, nangis sampai berjam-jam, itu bibi ngegendong, saya ngegendong, itu nggak berhenti-berhenti, sahabat channel. Ya udah, akhirnya kata bibi, cobalah panggilin itu, ada namanya Mang Budi, itu nggak jauh tinggalnya dari tempat Ustadz. Itu ya bisa lah ngobat-ngobatin kayak kesurupan-kesurupan gitu. Akhirnya saya berangkat buat nemuin Mang Budi, sahabat channel. Assalamualaikum, nyampe di tempatnya. Waalaikumsalam, Bang. Mang Budi, boleh minta tolong, ini anaknya Ustadz gitu. Anaknya Ustadz itu dari habis Isya sampai dengan sekarang jam-jam 12 malam tuh nangis terus gitu. Nah, si Ustadz itu cuman senyum aja, dari bahasa salam itu dia cuman senyum. Terus kata Ustadz bilang begini, ente bercanda ente. Kenapa Ustadz? Udah, ente aja yang ngobatin gitu. Ente tuh datang bukan sendiri tapi berdua. Lah, saya bingung. Saya nengok belakang, lah nggak ada siapa-siapa. Ustadz, aneh minta tolong Mang Budi, aneh minta tolong lah gitu, datang dulu ke rumah buat ngediemin. Udah, ente aja gitu. Ente kan apa namanya, belakang ente tuh lebih sakti. Nah, saya bingung. Mang Budi, jangan macem-macem lah gitu. Iya, aneh lihat apa, lihat dengan mata kepala sendiri nih, tuh di belakang ente. Terus kata saya, Mang Budi, saya kan cuma datang sendiri, udah pulang aja, doain ente yang sebisa-bisa baca-bacain, katanya gitu. Nah, saya bingung gitu kan. Sampai tuh begitu dari rumah Mang Budi gitu, dan akhirnya Mang Budi ini nolak karena di belakang saya tuh kayak ada kayak sosok berjubah putih, sahabat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel, dan terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Dan seperti biasa, kembali lagi bersama saya Chandra Wijaya yang akan menceritakan sebuah kisah tragedi, peristiwa atau kejadian yang saya alami di kehidupan saya nih, sahabat channel. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang Sang Hodam nih, sahabat channel. Bagaimana keseruannya, sahabat channel? Inilah kisahnya. Jadi di awal tahun 2001 nih, sahabat channel. Jadi saat itu saya tuh nemenin seorang ustadz atau ustadz saya sendiri yang sedang sakit, sahabat channel, di daerah rumah sakit daerah Jakarta Utara lah, sahabat channel. Nah, si ustadz ini, sahabat channel, itu dia mengalami kecelakaan, sahabat channel, di daerah Jakarta Utara. Akhirnya saya nemenin sang ustadz ini, sahabat channel, untuk nginep di rumah sakit tersebut, sahabat channel. Setelah sudah 3 hari, sahabat channel, dari sakitnya, ustadz tuh bilang ke saya bahwa anaknya yang ada di Sukabumi itu juga lagi sakit panas tinggi, sahabat channel. Dan 2001 tuh apa ya,
Ya malam-malam tuh belum ada kayak banking atau gimana ya, sahabat channel. Dan akhirnya Ustadz bilang ke saya buat nganterin susu, uang, dan sebuah air yang didoain sama Ustadz buat dibawa ke Sukabumi. Cuman saya bilang sama Ustadz kalau pulang nanti siapa yang jagain? Udah, Ani sendiri aja gitu. Ente berangkat malam ini juga buat jengukin anak Ani gitu kan. Nanti selisihnya dijagain sama bibinya. Jadi yang jagain tuh nanti setelah saya berangkat, si istrinya Ustadz ini bakal menuju ke Jakarta dan dedek bayinya bakal dititipin sama bibinya. Ya udah, akhirnya saya berangkat gitu sahabat channel, menuju Jakarta tuh jam ya abis Isya lah sahabat channel. Berangkat ke sana gitu kan, lumayan macet. Terus juga tahun 2001 tuh di Ciawinya, waduh, kalau udah masuk Ciawi itu luar biasa lah, nggak kayak zaman sekarang udah ada tol. Kalau dulu mah Ciawi, kalau udah Ciawi, waduh ampun dah macetnya sahabat channel. Nah, setelah nyampe di sana gitu, saya coba berpikir, aduh, itu panasnya panas tinggi, saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah singkatnya nyampe di Sukabumi, itu anak Ustadz yang masih berumur 1 tahun sahabat channel itu nangis terus lah, nggak berhenti. Nah, kata saya bilang ke bibi gitu kan, istrinya Ustadz udah berangkat, udah tadi mang gitu kan. Ya udah, akhirnya si anak Ustadz ini dijagain sama bibinya. Ya udah, saya kasih susunya, saya kasih uang ke bibinya yang dititipin Ustadz sama dikasihin air. Ya udah, akhirnya begitu air diminumin, air doa yang dikasih Ustadz diminumin, itu awal-awal si anaknya Ustadz ini udah mulai diem sahabat channel. Gak berapa lama nangis lagi gitu kan. Nah, nangis sampai berjam-jam, itu bibi ngegendong, saya ngegendong, itu nggak berhenti sahabat channel. Ya udah, akhirnya kata bibi, cobalah panggilin itu, ada namanya Mang Budi, itu nggak jauh tinggalnya dari tempat Ustadz. Itu ya bisa lah ngobatin kayak kesurupan gitu. Akhirnya saya berangkat buat nemuin Mang Budi sahabat channel. Assalamualaikum, nyampe di tempatnya. Waalaikumsalam, Mang Budi, boleh minta tolong, ini anaknya Ustadz gitu. Anaknya Ustadz itu dari habis Isya sampai dengan sekarang jam 12 malam tuh nangis terus gitu. Nah, si Ustadz itu cuman senyum aja, dari bahas salam itu dia cuman senyum. Terus kata Ustadz bilang begini, ente bercanda ente gitu. Kenapa Ustadz? Udah, ente aja yang ngobatin gitu. Ente tuh datang bukan sendiri tapi berdua. Lah, saya bingung. Saya nengok belakang, lah nggak ada siapa-siapa. Ustadz, Ani minta tolong Mang Budi, Ani minta tolong lah gitu, datang dulu ke rumah buat ngediemin. Udah, ente aja gitu. Ente kan belakang ente tuh lebih sakti. Nah, saya bingung. Mang Budi, jangan macem-macem lah gitu. Iya, Ani apa lihat dengan mata kepala sendiri nih tuh di belakang ente. Terus kata saya, Mang Budi, saya kan cuma datang sendiri, udah pulang aja, doain ente yang sebisa-bisa baca-bacain, katanya gitu. Nah, saya bingung
gitu kan. Sampai tuh begitu dari rumah Mang Budi gitu, dan akhirnya Mang Budi ini nolak karena di belakang saya tuh kayak ada kayak sosok berjubah putih, sahabat channel. Ya udah, akhirnya saya pulang ke tempat Ustadz lagi. Udah, saya baca-bacain doa, sahabat channel. Terus akhirnya si Dede ini mulai nggak nangis lagi, udah mulai tenang, udah panasnya juga turun menurun gitu kan, sambil kita berdoa sama Allah gitu, minta pertolongan lah, semoga Allah kasih kesembuhan buat anak Ustadz. Udah, akhirnya pas begitu, udah akhirnya saya coba istirahat gitu, karena besok saya mau balik lagi jagain Ustadz lagi di daerah Jakarta Utara gitu, sahabat channel. Begitu saya lagi istirahat, sahabat channel, itu malam itu begitu jam-jam setengah 3 itu kayak gak sadarkan diri, sahabat channel, itu saya kayak melihat sosok orang berjubah putih gitu. Saya tanya gitu, kamu siapa? Gitu. Dia jawab, assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Terus saya tanya, ya kan, kamu siapa gitu. Dia cuma diem aja, sahabat channel. Udahlah, kata saya bilang gitu. Dia juga begitu akhirnya saya tutupin pakai sarung, sahabat channel. Nah dia pas saya lagi ngintip lagi udah nggak ada. Akhirnya paginya saya siap-siap pulang, sahabat channel. Saya coba gendong lagi si dede bayi anaknya Ustadz ini gitu. Udah, saya pamit pulang sama si Bibi. Akhirnya saya menuju ke Jakarta lagi. Setelah sampai di Jakarta, sahabat channel, saya tanya sama Ustadz gitu, kemarin kata Mang Budi ini gitu, saya tuh nggak berangkat sendiri gitu dari Jakarta, kayak ada sosok yang berjubah putih yang nemenin saya gitu. Ustadz cuman bilang tersenyum, ya udah gitu, yang penting susu sama uangnya udah nyampe sana gitu. Si Ustadz juga ucapin terima kasih gitu kan. Terus jawaban yang saya tanya ke Ustadz itu nggak dijawab. Ustadz cuman diem-diem aja sambil tersenyum gitu, sahabat channel. Kata saya kayak mimpi gitu kan, malam ada di Sukabumi, sekarang udah ada di Jakarta lagi, kata saya. Saya jadi pertanyaan malam itu siapa gitu yang muncul juga di dalam tidur saya begitu saya melek gitu. Ya udah, saya nggak banyak pertanyaan. Ustadz juga bilangnya cuman senyum aja. Mungkin itu aja, sahabat channel, tentang sang Hodam gitu. Ya kayaknya sih nggak tahu juga, itu mungkin salah satu Hodam sang Ustadz lah gitu. Dan mudah-mudahan buat sahabat channel selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja, sahabat channel, tentang kisah yang saya alami itu. Dan saya pamit undur diri, sahabat channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.